Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan Channel di sini di wawancara eksklusif dengan salah satu narasumber kita yang hari ini sudah datang spesial sekali jauh-jauh dari Kota Bengkulu. Halo, selamat siang Bapak Helmi Hasan. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Ini jauh-jauh sekali Pak dari Bengkulu, benar ya Pak ya? Beliau ini merupakan wali kota dari Kota Bengkulu, Tribuners, dan hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan Pak Helmi, baik seputar Kota Bengkulu maupun program-programnya. Benar ya Pak? Oke. Nah Pak Helmi, yang saya tahu Pak Helmi ini ternyata orang Lampung ya Pak? Oke, tetapi memang sudah tinggal di Bengkulu dan menjadi wali kota Bengkulu ya Pak? Bisa ceritakan Pak awal mula mungkin Bapak berkuliah kalau saya tidak salah di sana sehingga bisa menjenjang karir di dunia politik, awal mulanya itu seperti apa Pak? Iya, tahun 97 saya itu selesai SMA di Jakarta. Jadi SMA 100 di Jakarta, kita ikut OPTN, dapat Bengkulu. Maka saya terbang ke Kota Bengkulu, kuliah di sana. Kuliah di Universitas Bengkulu, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Jadi setelah selesai, kenalan dengan dunia politik. Kemudian dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional menjadi calon anggota DPRD kota pertama. Terpilih begitu 5 tahun jadi ketua anggota DPRD kota. Setelah itu dicalonkan lagi menjadi DPR provinsi, terpilih, ya, menjadi wakil ketua DPRD provinsi Bengkulu. Belum selesai masa itu, kepleset jadi wali kota. Kepleset nih ya Pak. Kepleset jadi wali kota Bengkulu. Sudah itu 5 tahun berjalan, dicalonkan lagi menjadi wali kota Bengkulu periode kedua. Dan terpilih lagi sampai sekarang. Masya Allah, berarti kan 2 periode ya Pak ya, menjadi wali kotanya. Nah pada saat itu memang fresh graduate sekali, lulus dari kampus langsung terjun dan menjadi anggota DPRD itu Pak. Dalam usia berapa tuh Pak kira-kira? Saya waktu itu usia 25 tahunan mungkin? Lebih? Ya sekitar itu. Sekitar segitu, artinya bisa 23 terbilang? lah ya, 23 Wow, 23 Pak? Iya. Wow. Karena 25 itu saya menikah dan saya sudah jadi DPRD. Masya Allah. Itu terbilang sangat mudah sekali loh Pak, untuk umur di 23 tahun sudah menjadi anggota DPRD. Bisa ceritakan nggak Pak dengan Tribuners di rumah, perannya pada saat yang masih belia dan muda itu saya apa? Di kampus dulu, bukan hanya selesai kuliah, tetapi juga aktif di dunia kampus. Jadi saya aktif di HMI, saya aktif juga sebagai pengurus senat begitu. DPM juga saya aktif di situ. Saya juga aktif di himpunan mahasiswa di jurusan. Saya juga aktif di media kampus begitu. Saya aktif di situ. Sehingga aktivitas-aktivitas inilah yang mungkin membuat saya lebih nyaman begitu berkenalan dengan dunia politik. Dan ketika menjadi DPRD Kota Bengkulu, kebiasaan saya itu mencari orang yang sakit yang tidak mampu. Jadi siapa yang sakit tidak mampu, itu biasanya kita advokasi. Kita advokasi sampai kemudian dia mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk diberikan pelayanan medis begitu secara gratis misalnya. Karena sesungguhnya negara sudah bertanggung jawab terhadap setiap masyarakatnya yang kepengen mendapatkan pelayanan medis. Begitu. Pak Helmi, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk terjun dan lebih mendalami dunia politik gitu? Adakah tujuan khususnya seperti itu Pak? Saya senang membantu orang, terutama orang sakit. Jadi orang yang sakit, dia tidak mampu, dia tidak berdaya begitu, sedangkan dia harus berobat, sedangkan dia nggak punya uang. Satu hari misalnya, satu contoh, saya melihat di satu media, di koran begitu, diberitakan ada seorang anak yatim yang sakit parah begitu, dia kena penyakit prolak. Mohon maaf, dari alat kelaminnya itu muncul daging tumbuh sebesar lengan pria. Kemudian saya datang ke rumahnya. Rumahnya batako, lantainya tanah. Dan ketika saya datang ke sana, ini anak sedang duduk di dipan yang dialasi tikar. Kemudian anak ini mengatakan, maafkan Yani jadi menyusahkan dan sebagainya. Jadi ketika dia ingin buang air kecil misalnya,
Dia harus merayap dulu di dinding-dinding rumahnya Batako itu. Dan kelihatan betul bagaimana sakit, tapi dia tidak pernah sumpah serapah nyalahkan orang. Dia selalu menyalahkan diri dia. Maka tidak terasa itu air mata kita menetes, karena ngelihat bagaimana suasananya. Saya ketika itu tawarkan, Bu, saya bilang kan boleh nggak Yani ini kita ajak ke rumah sakit kita obati. Dia bilang, Pak kami nggak punya uang. Saya bilang tidak, Yani punya uang. Uang Yani ini banyak. Dia bilang di mana Pak? APBD provinsi itu uang Yani. Sudah, akhirnya singkat cerita kita bantu dan kita telepon ambulan datang langsung ke M Yunus. Sehari dirawat, kita bawa ke Jakarta RSCM dan kurang lebih beberapa hari, beberapa minggu dioperasi. Habislah ratusan juta ketika itu, pulang dan kemudian sudah seperti normal seperti gadis yang lain. Ini salah satu manfaat daripada politik kekuasaan. Ketika advokasi politiknya itu tidak dilakukan oleh penguasa, oleh orang yang punya jabatan, rasanya menjadi sangat sulit begitu. Bukan tidak mungkin, rasanya kok jadi sulit. Itu salah satu kenapa kemudian motivasi saya aktif di dunia politik. Artinya bagaimana dengan kekuasaan, dengan amanah yang diberikan ini itu bisa memberikan kemanfaatan banyak bagi orang lain. Karena orang yang terbaik itu bukan orang yang punya rumah besar, mobil mewah, tetapi orang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak kemanfaatannya bagi orang lain. Masya Allah. Luar biasa sekali Pak Helmy. Pak Helmy, Bapak kan berarti mengawali karirnya di dunia legislatif nih Pak. Dan sekarang menjadi wali kota, sudah 2 periode. Artinya kan dari legislatif ada perpindahan ke eksekutif tuh Pak ya. Ada nggak sih yang menjadi pembedanya gitu, perannya gitu seperti itu Pak? Ada, sangat besar. Kalau di DPRD kita parle itu bicara. Ya kan, parlemen dari kata parle bicara. Jadi di DPRD itu banyak peranan itu bicara. Selain punya hak budget begitu, hak anggaran, tetapi yang terbesar porsinya di DPRD itu adalah bicara. Tetapi kalau di eksekutif ya, di pemerintahan baik wali kota ya, itu lebih banyak kepada eksekusinya, tindakannya begitu. Misalnya ketika kita berpikir bagaimana nih cara menghadirkan pemerintah terhadap anak yatim misalnya, bagaimana anak yatim bisa bahagia. Maka ketika kita diberikan amanah sebagai wali kota, kita langsung bisa action. Kita rapat, kita buat keputusan, wajib hukumnya seluruh pejabat mulai wali kota sampai eselon terbawah mengangkat anak-anak yatim. Sehingga kita bisa perintahkan lurah, camat, RT untuk mendata di tempat-tempat mereka berapa anak yatim yang ada di sana. Kita tidak peduli agama sukunya. Maka sudah didata sekian banyak, kita bagi ke seluruh pejabat. Sehingga seluruh anak-anak yatim di Kota Bengkulu punya bapak angkat, punya ibu angkat, yang itu adalah pejabat. Seperti salah satu anak angkat saya namanya Gloria, dia agamanya Katolik, begitu. Mama, orang tua perempuannya itu WA saya, dia bilang bisa nggak anak angkat ini Gloria sebagai anak angkat. Maka kemudian ketika kita menjadi wali kota, punya kebijakan semuanya ikut. Semua ikut juga. Ikut. Tapi kalau kita tidak menjadi wali kota, begitu kita bicara saja. Wallahualam, bisa orang ikut, bisa tidak. Itu salah satu efektivitas ketika kita diberikan amanah sebagai eksekutif misalnya. Dan di Kota Bengkulu ada gerakan namanya Gerakan Peduli Yatim. Setiap bulan kita adakan pertemuan, makan-makan, jalan-jalan begitu. Dan anak-anak yatimnya diundang, ibunya yang janda tadi juga diundang. Sehingga program bisa berjalan. Begitupun ketika kita misalnya kan sebagai wali kota membuat kebijakan misalnya bagaimana caranya agar masyarakat ini punya modal kerja sehingga masyarakat bisa meningkat ekonominya. Kita bisa buat program namanya Samisaki, 1 miliar 1 kelurahan. Dana bergulir yang kita kerjasamakan dengan lembaga keuangan mikro di tingkat kelurahan. Dan ini bisa dilakukan akan lebih mudah dilakukan oleh seorang eksekutif. Wali kota misalkan bupati misalnya. Tetapi ketika kita di DPRD, kita hanya bisa menyarankan, kita hanya bisa bicara. Tapi eksekusinya itu kita tidak punya. Eksekusinya ada di eksekutif. Misalnya kita ingin buat ambulan gratis misalnya. Itu adanya di eksekutif juga. Di Kota Bengkulu, di kecamatan, di kelurahan, bahkan di klinik swasta negeri, rumah sakit swasta negeri, kita siapkan ambulan-ambulan gratis. Sehingga kalau ada warga Kota Bengkulu yang ingin menggunakan ambulan itu sudah tidak perlu keluarkan uang. Ini lahir kenapa? Karena kebijakan eksekutif. Ya tentu saja didukung oleh kawan-kawan di legislatif begitu. Tetapi eksekusinya itu ada di eksekutif.
Jadi mempunyai peran lebih dan lebih mempunyai perannya itu tadi di eksekutif itu tadi ya Pak ya. Oke. Tadi selain ada gerakan peduli yatim dan ada pengembangan masjid juga katanya Pak. Iya, misalnya kita melihat fenomena sekarang ya, banyak sekali masjid-masjid yang menurut saya ini salah urus. Harusnya mengurus masjid, mengelola masjid itu contohnya itu adalah Rasulullah. Contohnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengelola masjid, begitulah harusnya kita mengelola masjid. Misalnya, hari ini banyak pengurus masjid terjebak kepada fisik masjid. Hari-hari bagaimana merubah menara masjid, hari-hari bagaimana mengganti keramik masjid, begitu. Hari-hari bagaimana kemudian meningkatkan masjid, begitu, jadi lebih besar. Tetapi pikiran untuk bagaimana memakmurkan masjid itu menjadi sangat kecil sekali. Padahal sebenarnya masjid itu bernilai bukan dari fisiknya, bukan dari jenis keramiknya, bukan dari jenis karpetnya, bukan dari tinggi menaranya, tetapi dari banyaknya jamaah yang datang ke sana, banyaknya amalan agama yang dibuat di masjid. Maka masjid itu bernilai. Misalnya begini, di masjidnya Rasulullah itu fisiknya hanya tiang-tiang batang korma, atapnya pelepah korma, lantainya hanyalah pasir. Tapi subhanallah dari masjid itu lahir generasi terbaik. Ada preman besar ingin membunuh Nabi, tapi Nabi sendiri katakan kalau ada Nabi setelah Rasulullah maka Umar nabinya. Ada juga seorang budak tidak lemanas, tidak S1, S2, nggak pernah main ke tribun begitu kan, tidak kampanye, tidak debat, tapi jadi gubernur. Tanpa kampanye. Siapa dia? Sayyidina Bilal. Budak, bayangin loh, ini budak jadi gubernur, kira-kira kebayang nggak? Pastilah kita katakan ini hancur pemerintahan, tapi kenyataannya tidak. Sayyidina Bilal ketika diangkat menjadi gubernur, justru kepemimpinannya itu gilang gemilang, luar biasa, berhasil begitu. Nah pertanyaannya, di mana mereka dilahirkan orang-orang ini? Di mana mereka dididik? Generasi-generasi terbaik ini yang bukan kata saya tapi kata Rasulullah, ternyata mereka dilatih, dididik di masjid. Apakah masjidnya menaranya tinggi seperti sekarang? Tidak. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, lantainya hanya pasir. Tetapi apa yang membuat mereka kemudian menjadi generasi terbaik? Program masjidnya. Apa program masjidnya? Di dalam masjid Rasulullah itu dibicarakan dakwah ilallah. Yang dibicarakan kebesaran Allah, bukan sumpah serapah, bukan caci maki, bukan kafir sana kafir sini, bukan sindir sana sindir sini, bukan. Tetapi dibicarakan kebesaran Allah. Kalau yang dibicarakan kebesaran Allah, siapa saja yang datang, siapa saja yang lewat mendengar, itu akan senang. Karena kita ini kan terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita perlu makanan berasal dari tanah, rohani kita perlu makanan yang dari langit. Apa itu? Ya kebesaran Allah misalnya. Ada preman datang, dengar kebesaran Allah dibicarakan, dia tenang. Ada pejabat datang, dibicarakan kebesaran Allah, dia senang. Begitu. Istri di rumah marah-marah, suami datang ke masjid, dengar kebesaran Allah, senang. Tapi istri di rumah udah marah-marah, di masjid dimarah-marahin juga. Kapan dia dapat surganya? Neraka semua ini. Begitu. Panas semua gitu. Di kantor dimarahin bos, di rumah dimarahin istri, di masjid dimarahin juga sama yang ceramah. Kapan dia bahagianya? Iya benar. Gitu. Dan banyak juga masjid yang melarang, misalnya dilarang tidur di masjid, dilarang makan di masjid, dilarang loh. Bukankah kita nih manusia biasa yang perlu tidur, perlu makan, kan begitu kan? Loh kenapa, saya tanya, kenapa anak-anak muda lebih betah di mall? Saya bilang, kenapa kamu lebih senang di mall daripada di masjid? Anak-anak muda katakan, dibilang, bang, kami kalau di masjid itu nggak nyaman, tapi kalau di mall kami nyaman. Loh, maksudnya kami datang ke masjid, bang, itu senyuman susah kita dapatkan. Tapi kalau di mall, satpamnya mukanya bengis, kumisnya tebal. Kalau kita datang, senyumnya manis. Manis senyumnya, silakan mbak, silakan dek, silakan mas, begitu kan? Dan kita masuk tuh dingin, makanan ada, minuman ada. Di masjid tidak begitu. Kenapa orang lebih betah di hotel daripada di masjid? Karena di hotel ada senyum, di hotel ada makanan, ada minuman. Maka ini yang pertama. Yang kedua, saya tanya juga kepada anak-anak kecil begitu yang suka di PlayStation, kenapa dia lebih senang di PS daripada di masjid? Anak-anak itu katakan, Pak, kami ini kalau di PlayStation belum main sudah dikasih teh botol dingin gratis.
Kalau di masjid kami dimarahin terus. Jangan berisik. Gitu. Jangan berisik. Ada keran rusak, kami yang disalahkan katanya begitu. Sehingga anak-anak kecil pun terusir dari masjid dan masjid tidak nyaman. Begitupun ketika kita tanya anak-anak yang suka di Pantai Panjang misalnya, kenapa kamu lebih senang di pantai daripada di masjid? Dia bilang kalau di pantai nih Pak, minuman ada, makanan ada. Kami kadang-kadang kopi 1 gelas bisa sama-sama. Di masjid dilarang makan, dilarang tidur. Maka ini yang harus dirubah. Nah pertanyaannya adalah, apakah di masjidnya Rasulullah itu dilarang makan? Tidak. Disediakan makan. Apakah dilarang tidur? Tidak. Bahkan ada kaum sufah di situ. Artinya ada satu tempat yang disediakan untuk orang-orang yang ingin beristirahat. Salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu juga dia kaum sufah tinggal di masjid. Begitu dia makan di masjid, dia tidur di masjid, begitu. Dan masjid ini harusnya kan kemudian bukan hanya untuk sholat 5 waktu. Sekarang saya bangun masjid, niatnya apa? Kan ingin dapat pahala. Iya, benar. Kalau pahalanya ternyata cuma yang sholat 5 waktu cuma 2 orang, malam nggak ada kegiatan agama, rugi dong. Benar. Harusnya masjid ini 24 jam hidupnya seperti hotel. Hotel kan buka 24 jam. Iya. Begitu. Ketika ada manajer hotel, ya kan, kemudian hotelnya nggak buka 24 jam. Kira-kira marah nggak itu si ownernya? Pasti marah dong. Ada orang datang kepengen nginap, mukanya manyun misalnya, yang manajernya, mukanya masam, nggak ada senyum, orang nggak betah di hotel itu. Harusnya kemudian manajernya ini nggak bisa tidur, ini kenapa kok orang nggak datang ke hotel saya? Begitupun pengurus masjid harusnya dia gelisah, stres ketika orang nggak datang sholat di masjid dia. Orang nggak ada yang itikaf, orang nggak ada yang tahajud, orang nggak ada yang menghatamkan Quran, orang nggak ada yang zikir pagi, zikir sore. Nggak ada anak-anak di masjid, nggak ada orang tua di masjid, nggak ada preman di masjid, nggak ada birokrat di masjid. Harusnya disetres. Ini masjid lebar begitu, tapi yang sholat cuma 2-3 orang, tiang lebih banyak daripada jamaahnya. Harusnya dia stres begitu kan? Harusnya ditanya apa yang membuat orang kemudian senang ke masjid. Kenapa orang senang di hotel tapi tidak senang di masjid? Kenapa orang senang di pasar tapi tidak senang di masjid? Kenapa orang senang di PlayStation, di mall tapi tidak senang di masjid? Maka ini yang kemudian bisa terjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nggak usah kita lihat kiri kanan atau cari cara baru, ikut saja cara Rasulullah. Rasulullah itu ada dakwah ilallah, bicara di masjid kebesaran Allah. Yang kedua, hidup ta'lim wa ta'lum, dibicarakan ta'lim wa ta'lum, sehingga setiap orang datang ke masjid itu menjadi cerdas, pulang ke rumah jadi cerdas. Yang ketiga, ini ada perkhidmatan. Jadi di masjid itu ada perkhidmatan. Orang lapar di luar datang ke masjid, hilang laparnya. Orang haus di luar masjid datang ke masjid, hilang hausnya. Orang lelah di luar masjid datang ke masjid, hilang lelahnya. Orang yang jomblo di luar masjid datang ke masjid, dapat jodoh di masjid. Jangan dapat jodohnya di internet. Begitu. Yang di internet seperti Jambi kemarin kan, 10 bulan menikah baru tahu kalau suaminya ternyata wanita. Iya. Kenapa? Karena di internet. Coba kalau misalnya pengurus masjidnya menyiapkan, ya kan, yang cewek kepengen cari pasangan hidup, tentu lebih senang dong yang rajin di masjid begitu. Nah maka imam masjid, pengurus masjid bisa memberikan referensi, ini loh cocok nih untuk kamu. Begitupun kalau ada cowok, ini loh anak si Anu tuh bagus, bapaknya soleh, sering ke masjid, anaknya begini-begini. Itu saya yakin lebih langgeng daripada cari di Facebook misalnya. Daripada cari di internet. Di internet begitu loh. Jadi artinya harus ada perubahan pola pikir dari si pengurus masjidnya sendiri. Iya, Pak, ya? Pengurus masjid tidak boleh menjadi tuan daripada masjid. Pengurus masjid harus menjadi pelayan rumah Allah. Begitu. Harus dipahami ini masjid ini rumah Allah, bukan punya seseorang, enggak. Maka siapapun yang datang ke masjid tidak boleh diusir, harus difasilitasi begitu. Kalau dia misalkan pakaiannya kotor, silakan dong mesin cuci di masjid, sehingga kemudian dia bisa dicucikan, kan begitu. Oke, Masya Allah sekali Tribuners ya. Nanti kita boleh berarti main-main ke Kota Bengkulu nanti ya? Bukan boleh, justru diundang. Diundang ya? Diundang. Kita juga menyampaikan salam itu kan sunnah, menjawabnya wajib. Kami datang ke sini kan menyampaikan salam sunnah, tapi Tribun wajib menjawab salam datang ke Kota Bengkulu. Harus. Dan di Kota Bengkulu itu ada surat edaran wali kota, tamu wajib dilayani selama 3 hari. Masya Allah. Minimal. Apa saja yang dilayani? Semuanya. Makannya, minumnya, tempat tidurnya. Bahkan kalau susah cari jodoh di Lampung, di Bengkulu insya Allah kita sediakan. Sampai selengkap itu Pak di Kota Bengkulu. Dan kalau ingin melamar gadis pujaannya, nggak usah sewa mobil, karena mobil BD1A Alphard itu disediakan untuk
menjemput calon pengantin. Wow, seperti ini ya ada tayangannya. Dan kalau misalkan sudah ketemu jodoh, sudah menikah, kepengen bulan madu nih. Ya. Dompet tipis gara-gara COVID, di hotel kan mahal. Kita sediakan salah satu kamar di balai kota untuk dia bulan madu di sana, dengan makan minum semua disediakan. Wow. Dan aman, CCTV-nya nggak akan dinyalakan ketika itu sudah menjadi program atau bagaimana Pak? Program memang dari Wali Kota Bengkulu. Ini namanya Hadis Samawa. Jadi harapan sakinah mawaddah warahmah. Wow, ini yang sepertinya memang jarang ada di kota-kota lain ya Pak ya? Wallahu alam. Ya. Ini baru nih saya menemukan program seperti ini. Oke, kembali lagi nih Pak. Kan Bapak sudah menjadi anggota eksekutif nih sekarang. Kalau bisa di-compare, berarti lebih enakan mana tuh? Saat menjadi legislatif apa eksekutif yang sekarang tuh Pak? Kalau peranan itu eksekutif lebih banyak ya. Kalau enak di DPR dulu. Karena di DPR dulu kan beban tuh nggak seberat sekarang. Kalau sekarang kan semua masalah rakyat itu disampaikan ke handphone saya. Ada misalnya satu ibu-ibu dia jualan lontong sayur di Rawa Makmur. DWA ke handphone saya. Handphone saya ini saya kasih semua rakyat. Sehingga walaupun saya lagi di Tribun Lampung, saya bisa bantu masyarakat saya. Karena masyarakat tuh nggak butuh wajah saya. Yang dibutuh tuh kebijakan. Begitu kehadiran pemerintah. Misalnya WA masuk, Pak, saya ini kan jualan lontong sayur Pak di Rawa Makmur. Ini Pak bagaimana mau jualan? Orang PDAM-nya nggak nyala. Saya langsung kasih voice saya kan. Terima kasih Bu. Insya Allah kita tindak lanjuti. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Saya screenshot, saya kirim ke Direktur PDAM. Direktur PDAM jawab, iya Pak, memang di sana sedang ada gangguan pipa. Saya bilang, saya nggak perlu alasan Anda. Rakyat itu nggak perlu alasan. Yang diperlukannya air. Eksekusinya. Iya, jadi nggak usah kasih alasan dengan saya, apalagi dengan rakyat. Anda dilantik sebagai Direktur PDAM untuk menjadi asbab airnya ada. Kalau pipanya rusak, jangan pakai pipa, gunakan mobil tangki kita. Ambil airnya di mana, bawa pakai mobil tangki, langsung hantar ke tempat ibu itu. Kalau mobil tangkinya rusak juga Pak, kamu ajak orang sholat istisqa di sana, sholat minta air, hujan, begitu. Jadi intinya tidak ada alasan. Dan alhamdulillah tangkinya datang, diisi torennya penuh, divideokan, kemudian saya sampaikan kepada ibu itu, saya minta maaf. Masalahnya sudah terselesaikan. Kan kembali lagi nih Pak, Bapak 2 periode di Kota Bengkulu. Nah, periode yang kedua ini kan sudah mau habis nih. Kalau nggak salah 2023 ya Pak. Kira-kira masih ada PR yang belum terselesaikan nggak sih Pak dari program periode pertama di periode kedua ini? Ada. Kita di Kota Bengkulu ini sedang membangun satu kota baru namanya Kota Merah Putih. Kota Merah Putih karena memang Wali Kota Bengkulu kantornya dijadikan rumah sakit. Kota Bengkulu ini walaupun tanah kelahiran ibu negara pertama kali yang menjadi Sang Saka Merah Putih, anaknya presiden, cucunya ketua DPR, tapi kotanya nggak punya rumah sakit. Ketika pertama kali memimpin, maka kebijakan pertama kita menjadikan kantor wali kota di Simpang 5 itu menjadi rumah sakit harapan dan doa. Dan itu sudah berjalan di periode pertama. Periode kedua kita penyempurnaan apa-apa yang kurang. Dan sekarang juga kita sedang buat rumah sakit kedua, rumah sakit khusus wanita. Namanya Rumah Sakit Tino Galo. Dokternya perempuan, perawatnya perempuan, yang bawa ambulan perempuan, yang dilayani perempuan, agar perempuan itu betul-betul dimuliakan dan terjaga kemuliaannya. Nah sekarang wali kota nggak punya kantor, dan rumah dinas wali kota pun sudah dijadikan mall pelayanan publik, sehingga wali kota pun tidak punya rumah dinas. Sekarang saya tinggal di rumah pribadi. Dan kita bangun kota baru, namanya itu Kota Merah Putih. Kota Merah Putih ini nanti ada balai kotanya, ada kantornya, ada pendukung-pendukung yang lain begitu. Dan juga untuk membangun daerah air sebakul dan sekitarnya itu menjadi kota betulan, artinya tumbuh seperti kota-kota yang lain. Oke, jadi seperti itu. Memang masih ada program yang masih harus dilanjutkan dan diselesaikan ya Pak. Mohon doanya. Iya, amin. Pak Helmi, terima kasih banyak sudah mampir ke Tribun Lampung, udah mau sharing-sharing nih sama Tribuners di rumah Pak Helmi. Kelihatannya betah juga di Bengkulu ya Pak ya. Ada niatan nggak mau pulang ke Lampung nih Pak? Enggak lah kayaknya dah. Oh enggak ya. Berarti betah di Bengkulu ya Pak ya, mengabdi di sana. Oke Pak Helmi, terima kasih banyak untuk waktunya udah mampir ke Tribun Lampung, dan kita juga udah ngobrol-ngobrol. Karena keterbatasan waktu, kita pastinya akan ngobrol lagi
lagi ya Pak ya, di lain kesempatan pastinya. Kesempatan keduanya ini datang ke Bengkulu. Amin, amin, amin pasti. Untuk penutup kita nih, terakhir Pak Helmi, ada nggak kata-kata pesan-kesan untuk warga Bengkulu maupun warga Lampung, Pak Helmi, silahkan. Ya, saya ingin berpesan khusus kepada anak-anak muda dimanapun Anda berada, if there is will, there is way. Jika ada kemauan, di sana akan ada jalan. Jangan pernah kita menyerah dengan situasi, kondisi apapun yang ada pada kita. Tidak menjadi penting latar belakang kita. Yang terpenting latar depan kita. Tidak penting kita dilahirkan di mana. Yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena orang yang terbaik itu bukan yang lahir di istana negara, bukan yang lahir di singgasana kerajaan. Bukan yang dilahir dari rahim seorang profesor, doktor, orang kaya, bukan. Tetapi orang yang terbaik itu adalah orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang banyak kemanfaatannya bagi orang lain. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapapun kita, dimanapun kita dilahirkan, Anda layak menjadi orang besar, Anda layak menjadi orang sukses. Niatnya luruskan untuk kemanfaatannya bagi orang lain. Salam dari tanah kelahiran Sang Saka Merah Putih, Kota Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Helmi. Terima kasih banyak Tribuners. Kita bakalan ketemu lagi di wawancara khusus berikutnya, pastinya dengan narasumber yang tidak kalah spesial seperti hari ini. Tribuners, channel mengucapkan terima kasih banyak. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.